Perasaan yang tak terlukiskan ketika harapan dan perjuangan selama ini akhirnya berbuah manis. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tak ada yang sia-sia, setiap proses akan membuahkan hasil, diiringi sabar dan tawakal. Ya, hubunganku dengan Aisyah akhirnya berbunga, meski masih kuncup, setidaknya harapan itu semakin besar. Selain itu, menambah kebahagiaan lagi dengan izin dan restu dari kedua belah pihak. Sebelum pulang, aku diajak makan oleh ibunya Ica, aku tak menolak. Kami berkumpul untuk makan bersama. Rumah yang tak begitu besar tampak ramai diisi gelak tawa dari adik-adik pujaan hatiku itu. Tak pernah merasakan kebersamaan seperti ini sebelumnya, canda tawa dan riuh rendah menghiasi seisi rumah. Berbeda dengan rumahku yang selalu dingin dan sepi, itu sebabnya aku tak betah tinggal di rumah. Orang tuaku juga sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jarang ada kesempatan berkumpul begini kalau bukan hari besar. Selesai makan, aku tak buru-buru pulang, kami bercengkerama sebentar. "Maaf nak Rafka, di sini berisik," ucap calon bapak mertuaku sambil terkekeh. "Malah saya suka, Pak, rumah saya sepi, makanya bosan, nggak ada teman." "Iya, kalau cuma anak satu-satunya pasti begitu, nggak ada teman di rumah." "Iya, Pak, makanya saya suka kebersamaan kayak gini. Bantu Bapak keliling kampung sebentar, kita tanya sama warga soal yang bawa motor itu," ajak Bapak Ica. "Iya, Pak, saya juga penasaran." Kami yakin orang itu belum keluar dari kampung ini, karena ibunya Ica berkata kalau belum ada suara motor lewat di depan rumah selama kami di surau. Tengah asyik mengobrol, rentang-rentang mendengar suara motor. Aku bangkit dan hendak melihat. Baru membuka pintu, motor tersebut sudah melesat jauh melewati rumah ini dan meninggalkan kampung. "Itu pasti motor tadi, Pak. Kira-kira tadi dia bersembunyi di mana?" Aku yakin sekali, karena suara knalpot yang berisik dan sengaja melaju dengan kecepatan tinggi seperti di jalan tadi. Raut wajah laki-laki yang kuterka sudah berkepala 5 itu tampak kecewa dan kesal. Pintar orang itu mencari kesempatan, pergi ketika kampung sudah sepi dan berada di dalam rumah masing-masing. Tetap menjadi tanda tanya, siapa orang itu? Apa tujuannya? "Nak Rafka nginap saja di sini, besok pagi pulangnya," ucap ibunya Ica. "Saya pulang saja, Bu, nggak enak kalau nginap, apa kata orang nanti?" "Iya lebih baik pulang saja, bukannya apa, selain rumah ini sempit, nggak ada tempat yang nyaman untuk Nak Rafka tidur, juga benar kata kamu, nggak enak kalau tetangga tahu," cetus Bapak Ica. Aku mengerti kebimbangan beliau. "Kalau soal tidur, di mana saja saya nggak masalah, Pak. Saya cuma menghindari gunjingan orang, sama seperti pesan ibu, harus jauhi fitnah, nanti mendadak dinikahkan sama warga kalau salah paham," jawabku terkekeh. Ibu dan Bapak Ica pun ikut tertawa. Aku pun pamit pulang, diantar hingga jalan yang agak besar dan ada penerangan. Sekali lagi sebelum calon mertuaku itu kembali ke rumahnya, aku mengatakan kalau tak lama lagi akan berkunjung bersama orang tua untuk melamar. Bapak Hanafi angguk mengiyakan. Aku menyalaminya lalu pamit dan berterima kasih. 2 hari tak bertemu bidadariku, rasanya bak sewindu, aku mulai merindukannya. Menunggu bapakku yang masih belum juga datang, terpaksa menunda rencana akan ke rumah orang tua Ica untuk melamar, masih harus menunggu. Aku selalu berusaha menelepon, tapi tak pernah diangkat, katanya segan pada orang tuanya. Kadang kami cuma berbalas pesan. Lumayanlah, menghilangkan sedikit rinduku. Namun, ternyata hari ini Ica sudah ada di kontrakannya, tak tahu kapan dia datang. Aku menghampiri, berdiri di ambang pintu yang terbuka. Tampak Ica tengah mengemas barang yang ada di ruang tengah. "Kapan kesini, Ca? Kok nggak bilang, padahal bisa aku jemput?" "Tadi, Raf. Ini disuruh bapak beresin barang, suruh pindah dan nggak mengontrak lagi. Tadi aku lihat rumah masih sepi, makanya langsung kesini," sahut Ica. "Ada kok di dalam, aku lagi mandi mungkin," sahutku. "Jadi kamu nggak bakal ngontrak lagi?" "Iya, bapak minta aku tinggal di sana saja." "Oh, iya, lebih bagus begitu, biar kamu aman.
Luka kamu gimana? Tanyaku basa-basi. Padahal sering menanyakan ini lewat pesan saat kami berjauhan. Sudah mendingan, makanya bisa kesini. Alhamdulillah kalau gitu. Nanti aku bantuin bersin, soalnya hari ini harus kerja. Iya, nggak apa-apa, barangnya juga nggak banyak kok, bisa lanjut besok atau kapan saja. Tapi, rasanya aku mau nginap aja di rumah Bey Nenah malam ini, temenin Ani juga, kasihan. Bapak pasti khawatir sama kamu, aku juga khawatir, di sini ada aku, jadi nggak usah bimbang. Jika ia tinggal dengan orang tuanya, setidaknya aman karena ada yang menjaga dan tak akan ada yang berani mengganggu. Sedangkan jika tinggal di sini tak ada yang menjaga, aku juga harus meninggalkannya untuk kerja. Sangat trauma saat ia dicelakai dan terluka. Sebenarnya aku masih bingung, pindah atau enggak, rasanya enggak tega ninggalin Bey Nenah di sini. Ada aku, kamu enggak usah khawatir, pikirkan keselamatan kamu dulu, nanti aku cari kontrakan buat Bey Nenah, ulasku menenangkan kegundahannya. Makasih ya, Raf. Aku kangen. Ica menghentikan pekerjaannya, menatap ke arahku. Beberapa detik tak suara. Hening. Aku juga, sahutnya. Lalu berpaling. Malu. Dua kata yang terucap dari bibirnya, berhasil memicu semangat. Membuat hidup terasa berarti ketika saling merindu, saling menitipkan kasih dan menunggu sampai hari bahagia itu tiba. Aku sudah tak sabar. Aku tahu dia punya rasa yang sama, hanya saja masih malu-malu untuk mengutarakannya. Mungkin lebih tepatnya, menjaga diri. Aku berangkat dulu, Ca, hati-hati di rumah. Tak ingin membuatnya salah tingkah lebih lama, segera undur diri dari hadapannya, menepis kata hati yang ingin bersamanya lebih lama. Aku kembali ke rumah Bey Nenah mengambil helm. Tampak istri Mang Tatang itu seperti tengah menahan sakit, wajahnya pucat dan selalu tampak mual. Kenapa, Bey? Masuk angin mungkin, Nak Rafka. Sudah, berangkat saja, Bibi nggak apa-apa. Perasaanku gundah. Teringat lagi waktu itu sebelum Bey Nenah kesurupan ia sering ingin muntah dan seperti orang meriang, tapi ada laporan yang harus kuserahkan hari ini. Melihat Bey Nenah menunjukkan gelagat aneh, aku berniat libur hari ini, takut terjadi sesuatu pada Ica lagi, hanya akan ke pabrik sebentar untuk menyerahkan laporan. Selesai mendapat izin, aku kembali pulang. Kulihat rumah Bey Nenah pintunya terbuka. Aku turun dari motor dan membuka helm menuju rumah Bey Nenah. Mang mana Bibi? Tanyaku pada laki-laki yang masih terbaring karena patah kaki itu. Tadi kayaknya keluar, tapi memang dengar ada bunyi berisik di rumah Neng Ica, memang suruh Ani lihat, tapi nggak berani katanya. Apa jangan-jangan? Ya sudah, Mang, aku lihat ke sana dulu. Setengah berlari menuju rumah sebelah. Terdengar suara rintihan dari rumah Ica. Perasaanku berubah tak nyaman, segera berlari ke sana. Benar saja dugaanku. Astagfirullah, Ica. Leher Ica dicekik Bey Nenah dengan posisi terlentang di lantai, terlihat sulit untuk bicara. Dua tangan perempuan yang kucintai itu memukul-mukul tangan Bey Nenah yang mencekiknya tanpa ampun. Tanpa pikir panjang, aku menarik baju Bey Nenah dari belakang dan menyeretnya keluar. Berteriak meminta tolong pada tetangga sambil memegangi istri Mang Tatang yang mengerang dan meronta. Beberapa warga berdatangan dan membantuku mengurus Bey Nenah. Sudah mafhum dengan keadaan yang menimpa ibu dari Ani itu, karena bukan sekali ini saja ia kerasukan seperti ini. Aku meminta warga membawa Bey Nenah ke rumahnya, juga meminta yang lain menjemput orang tua Ica. Kembali berlari ke rumah Ica, kekasih hatiku itu masih berbaring miring, pasti kesakitan dan lemas. Ya Allah, Ca, aku membangunkannya agar ia duduk. Kerudungnya hampir terlepas, kepala tampak berdarah, wajahnya juga penuh luka. Rumah sangat berantakan dengan barang yang tadi ia kemas sudah pecah belah berhamburan. Aku takut, Raf. Ica berbisik terisak. Dapat kurasakan juga membayangkan ketika Bey Nenah menyerang seperti waktu itu. Aku membawanya ke rumah Santi, di sana tempat yang cukup aman agar jauh dari Bey Nenah. San, obati Ica,
Aku urus Bei Nenah sebentar. Iya, Teh Ica biar aku yang jaga. Dengan amarah yang tak dapat kutahan, bergegas kembali ke rumah Mang Tatang mengambil sesuatu. Bukan sekali makhluk itu menyakiti calon istriku, aku sudah muak, ingin saja membunuh makhluk itu. Masih ingat pesan Bapak Ica, jika Bei Nenah kembali kerasukan, beliau meminta agar ikat saja pakai tali tambang miliknya yang waktu itu pernah digunakan untuk mengikat Bei Nenah ketika kerasukan. Sengaja tali tambang itu tak beliau bawa pulang dan meminta aku menyimpannya. Tali tambang yang dititipkan Pak Hanafi kuambil dan segera menghampiri Bei Nenah. Perempuan itu tengah menjerit-jerit melawan warga yang memeganginya. Ada 10 orang yang memegang, tapi tampaknya nyaris kewalahan dengan tenaga makhluk itu yang begitu kuat. Tali kuikatkan ke tubuh Bei Nenah dibantu warga, ia terus menjerit, kadang tertawa dan mengoceh. Sempat juga meludahi siapa saja yang paling dekat dengannya. Lepaskan, Rafka. Biarkan aku bunuh perempuan laknat itu. Kau yang laknat, kau itu iblis. Mataku panas menahan amarah yang kian memuncak. Tangan dikepalkan, andai saja itu bukan tubuh Bei Nenah, mungkin sudah habis kuhajar. Hatiku perih mengingat Ica yang kesakitan akibat ulahnya tadi. Aku ini istri kamu Rafka, apa kamu tidak ingat? Tidak mungkin aku mencelakai tanpa alasan. Ia menyeringai sambil menatap tajam. Istri? Jangan mimpi, aku nggak pernah menikah dengan makhluk laknat seperti kau. Yang namanya setan, mau mencelakai orang itu biasanya nggak perlu alasan, namanya juga iblis, memang kelakuan kalian seperti itu, mengganggu dan menyesatkan manusia. Apa kamu tidak ingat, Rafka? Aku yang selalu hadir dalam mimpimu, memuaskan nafsumu. Apa yang sudah perempuan itu berikan, hingga kamu lupa kita sering memadu kasih? Ia semakin tertawa terbahak. Membuat warga yang berkumpul saling tatap penuh tanda tanya. Istriku? Apakah ini jin yang disebutkan Kiai waktu itu? Jadi selama ini, makhluk yang meneror dan ingin membunuh Ica adalah iblis yang dinikahkan denganku? Mendadak tubuhku lemas, berjalan mundur merapat ke dinding, terduduk lesu. Aku tak berpikir sejang ini, tak pernah menduga yang mencelakai kekasihku adalah iblis laknat yang mengikat diriku dengan pernikahan tak lazim selama ini. Kenapa, sayang? Kamu kaget? Hahaha. Perempuan itu berani merebut kamu dariku, dia harus mati. Semenjak kamu bertemu dengan dia, aku sulit menggapaimu, Rafka. Aku cemburu melihat kamu bersikap manis pada jalan itu. Ia berteriak dengan mata terbeliak besar. Selama aku merukyah diri sendiri, hanya sesekali saja perempuan yang selalu datang dalam mimpiku menghampiri, tetapi setelah bertemu Ica, dia hampir tak pernah hadir lagi dalam mimpi. Aku bukan suamimu, kau iblis terlaknat yang harus dimusnahkan. Geram mendengar segala ocehannya, sedang pikiranku masih kalut. Tak tahu harus berbuat apa. Aku merasa berdosa pada Ica, gara-gara kecemburuan jin yang menikah denganku ini, membuat Ica selalu dilukai dan nyaris kehilangan nyawa. Jangan munafik, Rafka, apa kamu lupa, siapa yang selalu menemanimu selama ini, sebelum perempuan itu datang, kita bahagia. Kamu itu sudah menjadi milikku dari sejak kamu lahir, jangan harap bisa lepas dariku begitu saja. Kamu ingat, kenapa kamu tidak bisa menikah? Kita terikat, kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Sering kali lebar menunjukkan gigi Bei Nenah yang tersusun rapi. Bayangan masa lalu hadir kembali, makhluk ini yang menyebabkan aku tak pernah merasakan jatuh cinta, pasti dia juga yang membuat orang yang akan menikah denganku berubah membenci hingga memutuskan pertunangan. Sayangnya, perempuan itu tidak bisa dirasuki, ada yang menghalangi. Kalau aku menguasai tubuhnya, mungkin sekarang dia sudah gila, tapi itu sulit. Itu sebabnya perempuan itu harus mati, agar kita kembali bersama. Aku akan membunuhnya. Ia tertawa, lalu menangis dan tertawa lagi. Sebelum kau membunuh kekasihku, kau yang akan kubunuh lebih dulu. Bunuh saja, bukan aku yang akan mati, tapi perempuan tua ini. Hahaha, tubuhnya sudah aku kuasai.
Aku mendekat dan memegang kepala bayi Nenah sambil membaca ayat yang biasa kubaca untuk meruqyah. Jeritan terdengar kuat dan tubuh bayi Nenah meronta. "Lepaskan. Siapa orang yang menikahkan kau denganku?" "Hah?" jawab. Dia malah semakin tertawa, terbahak. "Aku yakin kau akan terkejut kalau aku mengatakan siapa orangnya." Ia kembali cekikikan. Aku benar-benar tak tahan mendengar semua ocehannya, meminta warga agar memegangi tubuh bayi Nenah. Kukerahkan kemampuan yang kubisa, fokus meruqyah iblis yang kini menguasai tubuh bayi Nenah. Jeritan dan raungan sudah tak kupedulikan, ia meronta, berguling ke sana kemari dengan jeritan yang memekakkan telinga. Tambang yang dititipkan Bapak Ica aku ikatkan pada tubuh bayi Nenah sambil membaca ayat suci. Perempuan itu menjerit mohon ampun, lalu menangis mengiba meminta aku lepaskan. "Keluar dari tubuh ini dan jangan mengganggu lagi, kalau tidak kau akan kusiksa," ancamku sambil meneruskan kembali membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Tubuh yang masih terikat itu tengkurap kelelahan, tak ada suara yang kudengar. Namun, aku tahu makhluk itu masih menguasai tubuh bayi Nenah. Aku harus menunggu Bapak Ica datang membantu, tak bisa menangani jin ini sendirian. Membiarkan saja makhluk itu tersungkur dan meminta warga agar mengawasi. Mang Tatang dan Ani akan kubawa ke rumah Santi, mereka pasti ketakutan dan bersedih melihat kondisi orang yang mereka sayang sangat tersiksa saat ini. "Aku minta maaf, Mang," ucapku lirih. "Pasti saudaraku ini tak tahu tentang pernikahan tak lazim yang terjadi antara aku dan jin tersebut. Gara-gara kedatanganku, semua orang terdekat terkena imbasnya termasuk istrinya yang kerasukan saat ini, sungguh aku merasa bersalah. Namun, belum berani jujur. Mamang yang minta maaf, selalu menyusahkan," sahutnya. Matanya tampak lelah dengan wajah yang diliputi kesedihan. Kakinya yang patah dan belum juga sembuh, membuat langkahnya terhambat. Aku yakin ia sangat ingin membantu menyelamatkan istrinya. "Mamang dan Bibi nggak salah," ulasku lagi. "Sudahlah, Mamang minta, tolong selamatkan Bibi, kasihan dia," pinta lelaki itu memelas. "Insya Allah, Mang, aku akan cari bantuan, dan berusaha mengeluarkan jin itu agar enggak mengganggu lagi. Akulah penyebab hal ini terjadi, tanpa sadar, sudah menyusahkan mereka selama ini. Jika aku tak datang ke kampung ini, mungkin semua tak akan terjadi." Di rumah Santi tak ada orang, rumahnya kosong. Aku bertanya pada tetangga sebelah, yang ternyata tengah menggendong anak Santi. "Santi mengantar Ica ke puskesmas, katanya luka di kepala harus dijahit." "Puskesmas? Ya sudah, terima kasih, Bu." Kepala Ica memang berdarah, tapi tak mengira kalau harus sampai separah itu sampai harus dijahit, berarti lukanya cukup parah. Untung saja aku memutuskan tak jadi kerja, jika tidak, aku mungkin sudah kehilangan orang yang sangat kukasihi itu. Kini kesedihan dan rasa bersalah menguasai hati, aku kalut dan gelisah, berperang dengan kemelut yang merasuki pikiran. "Kalau gitu, saya nitip Mang Tatang sama Ani di rumah ibu, saya harus susul Ica, boleh, Bu?" "Iya, boleh, silakan." Aku menitipkan Mang Tatang dan Ani pada tetangganya Santi, dan bergegas menyusul Ica ke puskesmas. Bayi Nenah aku titipkan pada warga, karena untuk saat ini masih bisa diatasi. Sampai di sana, Ica sudah ditangani dan tengah bersandar di ranjang ditemani Santi. "Ca," ingin aku menangis memeluknya, sungguh merasa bersalah juga iba melihat keadaannya sekarang. "Arafka, aku keluar dulu beli obat ini," ucap Santi sambil memperlihatkan resep yang diberikan dokter. Aku hanya angguk dan duduk di ranjang dekat kaki Ica. "Ada uangnya, San?" tanyaku saat ingat Santi mau tebus obat. "Ada, pakai uang aku saja dulu." "Makasih, San, nanti aku ganti." Santi angguk lalu berjalan keluar meninggalkan kami berdua. "Maafkan aku, Ca." Mataku tak kuasa membendung lagi air yang mendesak memaksa ingin keluar, membiarkan luruh begitu saja mengalir melewati pipi. Melihat keadaan Ica kali ini membuat hatiku teriris, aku merasa apa yang menimpanya adalah kesalahanku. Dua sudut bibir Ica terluka,
bahkan bibirnya tampak membengkak, membuatnya sulit bicara. Ia hanya menggeleng tak mengucap apapun, dengan mata yang mengkilat dan menahan tangis. Semua ini salah aku, Cha, gara-gara aku, kamu jadi begini. Dia kembali menggeleng, tangannya memegang lenganku. Air matanya pun mengalir. Tak kuasa menahan kekesalan pada diri sendiri, aku terisak menciumi tangan kekasihku itu. Dada terasa sangat sesak. Beberapa saat kami saling terisak, aku menangisi kesalahanku yang telah membuat Ica selalu diincar oleh makhluk itu dan baru mengetahui semua hari ini. Rafka, Ica memaksakan menyebut namaku meski tampak kesulitan. Jangan bicara dulu, ucapku. Menatap setiap inci wajahnya, entah apa saja yang dilakukan makhluk itu, hingga membuat wajah cantik ini penuh luka dan lebam untuk kesekian kali. Aku bertekad akan menjaga Ica sebelum makhluk itu benar-benar pergi dari hidupku. Rela berhenti bekerja untuk menjaganya, tak sanggup melihat dia terluka lagi. Cha, makhluk yang merasuki Bei Nenah itu, ternyata jin yang dinikahkan sama aku, itu sebabnya dia selalu mengancam ingin bunuh kamu. Aku memberanikan diri bicara jujur. Ica menautkan kedua alisnya, menatap penuh tanya. Iya, Cha. Dia istri jadi-jadian yang pernah aku ceritakan, aku juga baru tahu hal ini. Aku menghela napas panjang, menjeda ucapan sesaat untuk menatapnya lagi dan melanjutkan bicara, andai aku nggak datang ke kampung ini, kamu nggak akan dilukai begini, Cha. Enggak, Raf, jangan ngomong gitu, suaranya berbisik nyaris tak terdengar, air matanya mengalir lagi. Harusnya aku tak mengajaknya bicara untuk saat ini. Semua kejadian yang menimpa Ica hampir bertubi-tubi, baru beberapa hari lalu ia hampir tertabrak, sekarang malah diserang oleh makhluk itu. Aku yang salah, nggak sadar kalau makhluk itu yang menjadi penyebab kekacauan di rumah kamu, bahkan mungkin rumah tangga kamu. Sudah, Raf. Aku turun dari tempat tidur Ica dan berlutut di lantai. Aku sungguh minta maaf, Cha. Maaf. Tangisan pun tak terbendung lagi. Sakit sendiri dan tersiksa oleh rasa bersalah. Aku minta hentikan, Raf, ini bukan salah kamu. Ica tetap berusaha bicara dengan berbisik. Kamu terluka, Cha dan itu. Aku mohon, sudah, potongannya. Kita pulang, ajaknya lirih. Aku angguk. Selesai mengurus semua biaya pengobatan, aku mengajak Ica dan Santi pulang. Sengaja menyewa mobil Pak RT, seperti yang sudah biasa aku lakukan. Aku berjanji, mulai hari ini, tak akan ada luka lagi, apapun akan aku lakukan untuk melindungi calon istriku. Orang yang menjemput bapaknya Ica mengatakan kalau calon mertuaku itu tak ada di rumah tengah berdagang seperti biasa, tapi sudah menitipkan pesan pada ibunya Ica, agar datang ke sini ketika pulang nanti. Kekalutan tadi membuatku lupa, kalau bapak Ica setiap hari berdagang, kecuali hari Jumat. Sore ini aku harus pergi ke sesuatu tempat, agar semua ini segera berakhir. Beruntung warga sangat antusias menolong dan bergotong royong ketika tetangga dalam kesusahan. Aku menitipkan lagi Bei Nenah pada mereka, lalu menemui Ica yang berada di rumah Santi. Aku harus pergi ke suatu tempat, Cha, kamu tunggu di sini. Ingat, jangan pulang ke rumah kontrakan kamu dulu. Tunggu aku pulang, kita selesaikan semua. Kamu mau kemana? Tanyanya lemah. Pokoknya aku harus pergi. Ica seakan diliputi rasa khawatir, dapat kulihat dari sorot matanya. Aku pasti kembali ke sini, kamu adalah tujuan utama, aku pergi juga demi mencari pertolongan agar bisa lindungi kamu, aku harus selesaikan semua. Masalah ini datangnya dari aku, maka aku juga yang harus selesaikan. Iya, cepat pulang. Hati-hati. Bicaranya masih sulit, pasti sangat sakit. Iya, aku cuma sebentar, kamu juga hati-hati, jangan lupa minum obat, biar cepat sembuh. Kalau sudah sembuh, kita nikah, usikku. Membuatnya tersenyum, lalu meringis karena bibirnya pasti masih sakit. San, jangan jauhi Ica ya, kunci pintu rumah juga. Aku pergi nggak lama kok, pesanku pada perempuan beranak satu itu yang selalu membantu kami. Iya,
Maaf selalu menyusahkan kamu. Enggak, Teh Ica ini udah kayak kakakku sendiri. Terima kasih. Kalau gitu, aku pergi. Aku melangkah menuju motor yang berada di depan, melaju meninggalkan kampung ini. Semoga usahaku kali ini berhasil, ingin segera mengusir iblis yang selalu mengganggu hidupku. Banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab selama ini, berharap aku dapat mengetahuinya nanti. Terutama pertanyaan tentang siapa yang menikahkan aku dan iblis terlaknat itu. 2 hari aku di rumah Bapak, Rafka selalu menelepon, tapi aku tak berani mengangkat. Bapak mungkin akan marah jika aku bicara berdua meski lewat telepon. Kadang dia mengirim pesan bertanya kabar, aku hanya menjawab yang pentingnya saja. Bukan itu saja alasannya tak terlalu melayani laki-laki itu, aku masih malu, memang sudah beberapa bulan kami saling mengenal, tapi tetap saja masih belum terbiasa jika bicara terlalu jauh masalah hubungan kami. Biarlah semua berjalan begitu saja bagai air mengalir, menunggu saat itu tiba, saat dimana kami disandingkan dalam ikatan halal. Namun, 2 hari tak bertemu itu membuatku sangat rindu, ingin mendengar dia bicara sambil mengusik, ingin melihat senyumnya yang selalu terlihat bahagia. Sikap tengilnya selalu terbayang, aku bagai anak remaja yang dimabuk cinta, seperti mabuk kepayang, wajahnya selalu menari di ingatan. Tak kuasa terlalu lama menahan rindu, padahal jika bertemu, tak ada yang kami lakukan, tapi rindu ingin melihatnya semakin menggunung. Neng, pindah saja ke sini, sudah mau menikah, nanti juga kamu diboyong Rafka, jadi sementara di sini dulu biar selamat, ucap Bapak sebelum berangkat berdagang. Iya, Pak, kalau gitu, apa boleh aku beresin barang-barang yang ada di kontrakan? Kalau semua sudah beres, gampang nanti mau angkut ke sini, ucapku beralasan. Padahal aku sangat rindu pada seseorang, hanya ingin bersua melihat wajahnya. Ya sudah, nanti kalau Bapak sama dia libur, barangnya Bapak bawa ke sini, sahut Bapak mengizinkan. Tidak saja secara terlihat aku melonjak kegirangan, semua rasa suka itu hanya tersimpan rapi di dalam sini. Kalau nginap di rumah Bey Nena 1 malam lagi, boleh nggak, Pak? Soalnya nanti mungkin nggak bisa menginap lagi kalau sudah nikah. Bapak terdiam sesaat lalu menjawab. Boleh, tapi hati-hati, pesan Bapak kemudian. Iya, Pak. Tak menunda lagi, pagi itu aku berangkat barengan dengan Bapak dan Diar, hanya saja kami beda tujuan, setelah di persimpangan, kami berpisah. Pintu rumah Bey Nena masih tertutup, mungkin penghuni rumah masih sibuk di dalam. Sengaja aku tak menghampiri dulu, ingin mengemas barang yang ada di kontrakan. Laki-laki yang aku rindukan ternyata sudah ada di depan pintu rumah, tanpa kusadar kapan kedatangannya. Sedikit mengobrol tentang niatku yang akan pindah, dia juga setuju tapi belum bisa membantuku, karena harus berangkat kerja. Bersua dengannya pagi ini, cukup mengobati rasa rindu selama 2 hari yang lalu. Rafka pamit berangkat kerja, sedangkan aku kembali membereskan barang-barang yang sudah aku kumpulkan. Setelah Rafka pergi, aku masuk ke rumah Bey Nena. Bukan hanya pada Rafka saja aku rindu, tapi pada Bey Nena juga. Neng Ica baru pulang, betah di rumah Bapak? Apa kabar, Neng? Tanya Bey Nena semeringah menyambut kedatanganku. Alhamdulillah baik, Bey. Bibi apa kabar? Tanyaku ikut basa-basi. Selama di sana aku juga mengabarkan pada Bey Nena, akan menginap tanpa memberitahu kejadian hampir ditabrak. Ani nggak sekolah? Aku menoleh ke arah Ani yang tengah asyik menulis di kamar menemani ayahnya. Ini bibi kurang enak badan. Biasalah, Neng, Ani nggak mau berangkat sekolah sendiri, dia takut, jawab Bey Nena. Wajah istri Mang Tatang itu tampak kuyu dan tubuhnya lemah. Kalau masih pagi mungkin aku mau membantu mengantar, tapi hari sudah siang, sudah telat untuk ke sekolah. Ya sudah, bibi istirahat saja, aku mau beres-beres, Bapak minta aku pindah, Bey, Bapak khawatir katanya. Pindah? Jadi Neng Ica mau tinggalin bibi? Bukan ninggalin, Bey, tapi ini permintaan Bapak, aku nggak bisa menolak, sahutku. Melihat raut wajah kecewa di sana, aku jadi tak tega. Nanti aku sering jenguk kok, Bey, malam ini aku mau izin nginap 1 malam lagi,
Cetusku menenangkan perasaan Bei Nenah yang berubah sendu. Ya sudah, Bibi juga nggak bisa melarang, cuma mungkin bakalan sepi kalau nggak ada Neng Ica. Pokoknya aku bakal sering telepon Bibi, jangan khawatir, di sini juga, kan ada Rafka. Bujuku lagi seraya tersenyum memeluknya. Beliau sudah kuanggap seperti ibuku, selama ini Bei Nenah selalu membantu dan bersikap baik padaku. Bahkan rahasiaku waktu itu aman di tangannya. Aku pun pamit ingin kembali membereskan barang-barang yang masih berserakan dikumpulkan di ruang TV tadi. Tengah asyik membungkus barang pecah belah dengan koran, tampak Bei Nenah berdiri di ambang pintu. Masuk, Bei, katanya tadi nggak enak badan, istirahat saja. Bei Nenah tak menjawab, ia masih mematung. Kutatap wajahnya pucat dan tak terlihat gurat senyum di bibirnya, ia tak seperti biasa. Ada apa, Bei? Kau harus mati. Secepat kilat aku didorong ke tembok, masih terkejut dan tak mengerti, tangan Bei Nenah memukul wajahku berkali-kali. Aku kelimpungan, tapi tak sempat melawan karena serangan terus menghujam. Bei Nenah melempar tubuhku hingga tersungkur di lantai, aku bangun dan beringsut. Gelas-gelas yang sudah dikumpulkan, diraih oleh Bei Nenah, tanpa aba-aba lagi benda itu dilempar ke arahku. Beling pecah dan berserakan menimpa kepala, aku menjerit, kepalaku berdenyut sangat sakit. Aku tak mampu berkutik ketika tangan itu kembali meraih dan mencekik. Terlentang dengan tangan dan kaki meronta meminta agar dilepaskan, suaraku merintih memohon pada perempuan yang tengah kerasukan ini. Tangan Bei Nenah makin kuat mencengkeram sambil memaki berharap aku segera mati. Oh alone. Tak kuasa lagi mengeluarkan suara, sakit terkena cekikan. Nyaris saja aku kehilangan nyawa, Rafka datang lalu menolongku lepas dari cekikan Bei Nenah. Tubuh perempuan itu diseret keluar. Aku terbatuk memegang leher, merasakan juga kepala yang kebas, darah merembes ke pipi. Rafka membawaku ke rumah Santi, lalu ia kembali pamit untuk mengurus Bei Nenah. Santi terkejut melihat luka di kepalaku dan mengajak ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Anaknya dititipkan sebentar di tetangga dan kami berangkat naik ojek. Setelah selesai ditangani perawat puskesmas, aku berbaring di ruangan rawat inap yang disediakan di sana, kepalaku juga sempat dijahit tadi. Selang berapa lama Rafka datang, kesempatan untuk Santi, menitipkanku pada Rafka karena dia harus menebus obat. Rafka bercerita, ternyata jin yang selalu merasuki Bei Nenah adalah istrinya, istri jadi-jadian yang selama ini terikat pernikahan di luar logika dengannya. Aku sangat terkejut mendengar cerita Rafka, tak menyangka selama ini jin yang meneror adalah makhluk jelmaan istrinya calon suamiku. Rafka tampak merasa bersalah, katanya aku begini gara-gara dia yang hadir dalam hidupku. Air mataku luruh melihatnya menangis, sedih mendengar Rafka bicara begitu. Kini perasaanku sangat besar untuknya, biarpun Rafka tak mengetahui, aku yakin dia juga merasakan. Tak ingin gara-gara hal ini Rafka memutuskan berpisah. Perasaanku sudah sejang ini, tak ingin kandas untuk kedua kali. Merasa bahagia, karena Rafka berkata akan menjagaku, sangat terharu pada ucapannya, semoga niatnya tak berubah, tetap bertahan menghadapi apapun yang terjadi. Selesai mengurus biaya pengobatan, Rafka mengajak pulang dan meminta agar aku tetap di rumah Santi. Keadaanku yang masih sakit, tetap saja jadi bahan gurauan, ia pandai mengusik dan menggoda. Aku benar-benar jatuh cinta dibuatnya. Rafka pamit padaku akan pergi ke suatu tempat, tak tahu kemana tujuannya, hanya bisa mendoakan apapun niat dan usahanya semoga membuahkan hasil. Tinggal aku berdua dengan Santi, menunggu kedatangannya kembali. Adzan maghrib bergema di surau yang tak jauh dari rumah Santi, aku memaksakan diri untuk melaksanakan salat. Selesai salat, Santi menghampiri membawa makanan. Makan dulu, teh, harus minum obat, pinta Santi sambil menyodorkan mangkuk berisi bubur. Terima kasih, San, maaf aku selalu merepotkan. Enggak, teh, enggak usah ngomong gitu. Makan buburnya, terus diminum obatnya, pesan Santi lalu ia beringsut menghampiri anaknya yang ingin menyusu. Selang berapa lama, bapak datang ke rumah Santi, ia terkejut melihatku lagi-lagi penuh lebam. Astagfirullah,
Kenapa begini lagi, Neng? Tanya bapak tanpa kecewa. Aku menggeleng tak bisa menjelaskan. Pak, aku mau pulang, ucapku sambil tersungkur di ribaan bapak. Aku takut menghadapi jin yang masih merasuki Bei Nenah. Untuk sekarang, Neng jangan pulang dulu, sahut bapak. Kenapa? Ada Rofik, siang tadi dia berkunjung, mau menginap. Bapak sudah izinkan, nggak enak juga kalau mengusir dia, hari sudah malam, kasihan di jalannya nanti. Bapak nggak tahu kalau keadaan Neng begini. Rofik? Ngapain lagi dia? Waktu itu kan dia bilang mau sering silaturahmi, makanya dia datang. Teh Ica di sini saja, Pak, sama aku, lagi pula suamiku pasti bantu warga jagain Bei Nenah, sela Santi. Tak lama laki-laki yang dibicarakan bapak, datang menghampiri. Adek? Kamu kenapa luka begitu? Tak ada rasa apapun lagi ketika melihat mantan suamiku ini, semua rasa sudah terkikis bersama kata-kata kasar dan tuduhan yang pernah ia lontarkan. Aku tahu dia juga tak sengaja melakukan hal itu, tapi hatiku sudah tertutup untuknya. Jin yang merasuki Bei Nenah menyerang si Neng. Bapak menjawab pertanyaan Rofik. Astagfirullahalazim. Wajah Rofik tampak terkejut dan dipenuhi kemarahan, memerah menahan kesal, tangannya dikepalkan dan gigi gemeletuk saling beradu. Tatapannya berubah iba ketika melihat keadaanku. Neng di sini saja, nanti kalau semua urusan sudah beres, baru kita pulang, tutur bapak. Beliau pamit lebih dulu untuk melihat Bei Nenah. Siapa yang kirim jin itu, Dek? Kenapa tega siksa kamu begini? Ngerasa bersalah selama ini nggak bisa jaga kamu. Sudahlah, ikut sama saja, bantu jaga Bei Nenah. Dev? Apa nggak ada kesempatan untuk kita perbaiki lagi hubungan ini? Tahu salah karena nggak berpikir jernih, tapi waktu itu beneran kalut. Bibir aku masih sakit, belum bisa banyak bicara, ucapku mencari alasan. Apa rasa sayang adek sama sudah hilang? Aku diam saja, tak bisa menjawab, karena jawabnya hati sudah aku berikan pada Rafka. Bagaimana cara agar bisa tebus kesalahan sama adek? Apa yang harus lakukan? Mohon, maafkan kali ini saja dek. Aku sudah maafkan. Mau kita nikah lagi, dek? Masih sangat sayang sama kamu. Bantu bapak jaga Bei Nenah, ulangku sekali lagi. Ya sudah, kesana dulu, akan tunggu jawaban kamu. Terserahlah. Aku malas membahas soal ini, di antara kami sudah tak ada hubungan apapun, waktu itu juga aku sudah menolak, tapi ternyata dia belum juga menyerah. Malam ini tak ada yang pulang ke rumah, bapak dan Rofik menjaga Bei Nenah, sedangkan aku tidur di rumah Santi bersama Ani dan Mang Tatang. Pagi bapak kembali menemuiku, ia berkata akan pulang untuk istirahat di rumah karena semalaman tak tidur. Hari ini terpaksa libur dagang, karena lelah dan sore harus datang lagi ke sini. Nak Rofik pulang saja, biar di sini kami yang urus, ucap bapak. Enggak, Pak, saya mohon izinkan agar saya jaga Ica, setidaknya sampai jin yang ada di tubuh Bei Nenah keluar, baru saya bisa tenang, pinta Rofik. Bapak melepas napas berat. Akhirnya dengan berat hati bapak mengizinkan laki-laki itu membantu mengurus Bei Nenah. Baiklah, sekarang ikut bapak pulang, biar si Neng istirahat di sini, nanti sore kita datang lagi ke sini, ujar bapak. Beliau juga meminta maaf pada Santi karena selalu merepotkan dan memintaku agar tetap tinggal di rumahnya untuk sementara selama masih ada Rofik. Tak biasa berbaring terlalu lama, aku mencoba berjalan-jalan di dalam rumah, membantu pekerjaan Santi yang tengah sibuk mengurus anak kecilnya. Teh Ica masih sakit, nggak usah ngapa-ngapain, ucap Santi tergopoh melihatku sedang mencuci piring. Nggak apa-apa, San, udah enakan kok, sahutku. Meski masih merasa sakit di beberapa bagian tubuh, tapi aku tak ingin manja, lagi pula bukan pekerjaan berat yang aku kerjakan. Selesai membantu Santi masak untuk makan siang, aku rebahan di ruang TV bersama Ani, sedangkan Mang Tatang minta diantar suami Santi ingin melihat keadaan Bei Nenah yang katanya masih dikuasai jin. Menunggu adzan zuhur, mataku terlelap di ruang TV.
Ketika terbangun sudah ada seseorang di sampingku dan menyambut dengan senyum. "Rafka? Kapan pulang?" Aku duduk merapikan penampilan yang pastinya tampak tak karuan. "Barusan," jawabnya. "Udah enakan?" Aku angguk, setelah beberapa kali minum obat, tak terlalu merasa sakit, hanya malu saja pada Rafka, wajahku tak beraturan. "Makan dulu, terus minum obat. Nanti selesai minum obat, salat zuhur," tutur Rafka sambil memindahkan piring berisi nasi dan lauk di tangannya padaku. "Atau mau disuapin?" "Nggak usah, makasih, Raf." "Kamu dari mana?" tanyaku penasaran. "Ke pondok, meminta bantuan Abah sama Kiai, tapi mereka nggak ada di pondok," kata Umi sedang berziarah. "Katanya sore ini mereka pulang, tadinya aku mau nunggu mereka, tapi inget sama kamu, aku kangen, nggak bisa lama-lama jauh dari kamu," tuturnya seraya menatap sangat lekat. "Kamu sudah makan?" tanyaku mengalihkan. Tak tahan berlama-lama ditatap begitu, aku memalingkan wajah. Menahan debaran setiap kali Rafka menggoda. "Belum, aku mau salat zuhur dulu, habiskan nasinya ya," cetusnya. "Bapak kamu tadi malam ada kesini?" tanyanya kemudian. Ia menahan diri untuk bangkit yang katanya hendak ke masjid. "Ada, nanti malam katanya pasti kesini lagi, sama Rofik." "Rofik?" "Iya." "Ngapain?" Wajah Rafka berubah tak suka. "Kata bapak, dia nginap, terus ikut ke sini. Tadi bapak minta dia pulang saja ke rumahnya, tapi dia nggak mau, sekarang dia nginep di rumah bapak," jawabku apa adanya. Rafka tampak tak suka dari napas yang ia embuskan dengan kasar. "Kenapa? Kamu senang ketemu Rofik?" "Loh, kok nanyanya gitu?" "Aku takut hati kamu berpaling sama dia lagi kalau kalian terus ketemu," cetusnya dengan suara kesal. "Oh enggak lah. Gimana juga kalian pernah hidup bersama, pasti ada suka duka yang kalian ingat. Kenapa jadi bahas itu?" "Aku cuma," dia tak melanjutkan kata-kata. "Kamu cemburu? Emang gak boleh kalau cemburu?" Ia balik bertanya. Membuatku menahan tawa, ada rasa bahagia di dalam sini melihatnya cemburu. Bersambung.